Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Meriasni. Saya dari kelas 12 OTKP 1, absen 15. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal usaha bisnis yang telah saya buat dengan judul Proposal Usaha Bisnis Tropical Coco Ice Yakult atau Trokoya. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang usaha. Kedua, visi dan misi. Ketiga, pengenalan produk. Keempat, analisis peluang usaha. Kelima, anggaran biaya. Dan yang keenam adalah penentuan harga jual. Dan yang terakhir adalah bauran pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha. Usaha adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan proposal usaha adalah suatu media yang digunakan untuk menjelaskan profil usaha yang akan didirikan oleh seorang wirausahawan. Dalam mendirikan sebuah usaha, seorang wirausahawan membutuhkan sebuah perencanaan. Latar belakang didirikannya usaha ini bermula dari keinginan pribadi untuk menjadi seorang wirausahawan dan memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, banyak orang menilai bahwa dengan membuka sebuah usaha, maka akan banyak keuntungan yang diperoleh. Membuka usaha bukan hanya menguntungkan diri sendiri, namun banyak pihak lain yang juga diuntungkan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari usaha ini. Visi dari usaha ini adalah menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi oleh masyarakat, serta memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kemudian, misi dari usaha ini yang pertama adalah menciptakan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, membantu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produk bermutu tinggi. Yang ketiga, menguasai pangsa minuman di berbagai tempat. Dan yang terakhir, menciptakan produk dengan bahan dasar alami dan bermanfaat bagi kesehatan. Tujuan dari usaha ini adalah yang pertama, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin. Yang kedua, menambah pengetahuan dalam pengalaman berwirausaha. Yang ketiga, menciptakan peluang dan inovasi baru. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha kuliner di era modern atau masa modern saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan produk. Produk Trokoya merupakan produk yang dibuat dari air kelapa dan Yakult sebagai bahan dasar utamanya. Air kelapa diketahui memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan gula dan elektrolit pada air kelapa mampu menyegarkan secara alami, sehingga penggunaan air kelapa sebagai bahan dasar utamanya sangatlah cocok. Pembuatan produk Trokoya sangatlah mudah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Trokoya. Yang kedua, belah buah kelapa dan pisahkan antara air dan daging buah kelapanya. Yang ketiga, rendam biji selasih di dalam air dingin. Yang keempat, masukkan sedikit es batu, nata de coco, daging buah kelapa ke dalam cup es. Yang kelima, masukkan 3 sendok makan sirup ke dalam cup es. Yang keenam, masukkan air kelapa muda ke dalam cup es. Dan selanjutnya, masukkan Yakult ke dalam cup es. Setelah Trokoya sudah jadi, maka masukkan Trokoya ke dalam lemari pendingin agar lebih segar ketika dikonsumsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah produk. Produk Trokoya merupakan produk olahan air kelapa dan Yakult yang dibuat dan dikemas semenarik mungkin untuk menarik para konsumen. Kemudian yang kedua adalah price. Harga disesuaikan dengan target pasar sebagai strategi untuk menarik perhatian para konsumen. Produk Trokoya merupakan produk yang higienis karena dijual 9.000 per botol dengan berbagai kandungan manfaat yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Selain memiliki beberapa keunggulan, produk Trokoya juga memiliki beberapa kelemahan.
yaitu produk ini tidak dapat bertahan lebih dari 2 hari di dalam lemari pendingin. Kemudian yang keempat adalah promotion. Usaha untuk mempromosikan produk Trokoya kami lakukan melalui media sosial, yaitu Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha terdiri dari 4 poin. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Dan yang keempat, threatness atau ancaman. Yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Pembuatan produk Trokoya tidak membutuhkan modal yang banyak. Selain itu, pembuatannya juga sangat mudah. Produk Trokoya juga memiliki rasa yang berbeda dengan berbagai varian rasa, seperti melon, leci, koko pandan, jeruk, dan mangga. Kemudian yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Produk ini memiliki peluang yang cukup tinggi. Selain namanya yang menarik, produk ini juga memiliki banyak kandungan manfaat dan vitamin yang berfungsi untuk menyehatkan tubuh, sehingga produk ini akan lebih mudah berkembang di kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah threatness atau ancaman. Karena produk dengan olahan air kelapa sedang tren di kalangan masyarakat, maka akan banyak pesaing-pesaing yang berkembang juga dalam bidang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya. Anggaran biaya adalah daftar rincian biaya yang dikeluarkan selama pembuatan produk Trokoya. Anggaran biaya terdiri dari biaya bahan, biaya operasional lainnya, perhitungan produksi, dan biaya alat. Yang pertama adalah biaya bahan. Biaya bahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan dalam proses pembuatan Trokoya. Contohnya seperti yang terlampir dalam tabel. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional lainnya. Biaya operasional lainnya adalah biaya yang dikeluarkan sebagai biaya pendukung dalam pembuatan produk Trokoya. Seperti contohnya, penghitungan biaya produksi. Penghitungan biaya produksi adalah akumulasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir adalah biaya alat. Biaya alat adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai penghitungan alat yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga jual. Yang pertama yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan diperoleh dengan rumus biaya produksi dibagi jumlah produksi. Seperti dalam slide, terlihat bahwa hasil dari harga pokok penjualan produk Trokoya dibulatkan menjadi 7.000. Kemudian yang kedua adalah harga jual. Harga jual diperoleh dengan rumus harga pokok penjualan ditambah keuntungan. Karena harga pokok penjualan produk Trokoya sebesar 7.000 dan keuntungan yang dikehendaki sebesar 2.000, maka harga jual produk Trokoya menjadi 9.000. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan keuntungan. Keuntungan diperoleh dengan rumus pendapatan dikurangi dengan biaya produksi, sehingga dari rumus tersebut diperoleh jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan kata, saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.